Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Alia Kustianingrum dengan NIM 2022121110 dan boleh nih kayak salah pakai tangan di satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Alia Kustianingrum dengan NIM 2022121110. Yang kedua yaitu Dewi Savitri dengan NIM 2021121045 dan saya sendiri yaitu Nelly Mulyani dengan NIM 2022121179. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai imbal hasil dan resiko. Next. Investasi di pasar modal itu memiliki tujuan untuk mendapatkan return atau imbal hasil. Namun, setiap investasi memiliki ketidakpastian hasilnya. Ketidakpastian dari hasil tersebut dinamakan resiko. Investor harus memahami kedua konsep ini, yaitu konsep return atau imbal hasil dan resiko untuk mengambil keputusan yang rasional. Next. Imbal hasil atau return adalah tingkat keuntungan yang ingin diperoleh oleh seorang investor, sedangkan return dapat berasal dari pertumbuhan harga maupun pembagian keuntungan perusahaan. Next. Untuk pembagian dalam bentuk yang pertama yaitu capital gain, yaitu jika keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Contoh, beli saham seharga 3.000, kemudian dijual dengan harga 3.500. Maka seorang investor memiliki keuntungan 500 rupiah per lembar. Yang kedua itu dibagi dengan bentuk dividen, yaitu dibagi oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bagian dari laba bersih. Bentuk dari dividen sendiri yaitu yang pertama yaitu dividen tunai, di mana investor menerima uang secara langsung. Yang kedua yaitu dividen saham, di mana investor menerima tambahan lembar saham. Dan yang ketiga yaitu dividen barang. Next. Selanjutnya, saya akan membahas cara mengukur imbal hasil dari investasi. Untuk pengukurannya ada dua, yaitu dalam bentuk mata uang dan dalam bentuk persentase. Untuk ukuran dalam mata uang, kelebihannya investor mengetahui jumlah rupiah dari keuntungan yang diperolehnya. Untuk kelemahannya, tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan yang layak. Juga tidak bisa disimpulkan keuntungannya yang didapat itu besar atau kecil, kecuali dengan investasi yang jumlah dana awalnya dan periodenya juga sama. Untuk rumus perhitungannya, keuntungan sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli bersih, ditambah dengan dividen apabila ada. Yang kedua, ukuran dalam bentuk persentase. Dalam pengukuran ini memiliki kelebihan dapat dibandingkan meskipun besarnya nilai investasi tidak sama. Yang kedua, dapat diketahui apakah imbal hasil yang diperoleh melebihi tingkat keuntungan bebas risiko. Untuk kelemahan dari pengukuran ini memerlukan penghitungan rasio yang lebih rumit untuk mengetahuinya. Untuk rumusnya, keuntungan sama dengan harga jual bersih dikurang dengan harga beli bersih, dibagi dengan harga beli dikali 100%. Untuk harga beli bersih sendiri adalah harga beli saham setelah ditambah dengan fee beli, dan harga jual bersih adalah harga saham setelah dikurangi dengan fee jual. Contoh, harga saham A pada tanggal 20 April sebesar Rp3.750. Kemudian perusahaan membagikan dividen pada tanggal 1 Mei sebesar Rp50. Pada tanggal 2 Mei, harga saham naik sebesar Rp3.850. Jika seorang investor
memiliki saham tersebut dan menjualnya pada tanggal 2 Mei, berapakah keuntungannya? Untuk perhitungannya, yang pertama dihitung menggunakan metode yang bentuk mata uang. Keuntungan sama dengan Rp3.850 dikurangi Rp3.750 ditambah dengan Rp50 dari dividen, hasilnya Rp150. Untuk perhitungan prosentasenya, mencari prosentasenya, keuntungan sama dengan 3.850 dikurang dengan 3.750 ditambah 50 dibagi dengan harga beli 3.750 sama dengan yang tadi dikali dengan 100% hasilnya 4%. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang resiko investasi. Risiko adalah kemungkinan hasil aktual berbeda dari hasil yang diharapkan. Semakin tidak pasti perubahan harga, maka semakin tinggi resikonya. Untuk pengukuran resiko menggunakan standar deviasi, yaitu total dari return rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan jumlah periode. Jika nilai standar deviasi lebih kecil, maka resiko tersebut rendah. Namun jika nilai standar deviasi besar, maka resikonya tinggi. Contoh, saham A dan juga B sama-sama memiliki return sebesar 23%, tetapi standar deviasi A itu sebesar 10%, sementara B 8%. Maka saham A lebih beresiko daripada B. Dengan demikian, investor yang rasional akan memilih saham B dibandingkan dengan saham A. Contoh tabelnya sebagai berikut. Jadi, perhitungan RI periode 1 yaitu periode selanjutnya dikurangi dengan periode 1 dibagikan dengan periode 1. Hasilnya sebesar 0,045. Begitu juga selanjutnya. Kemudian setelah dirata-rata, RI selama 14 periode adalah sebesar 0,029812 atau 2,98%. Maka RI rata-rata atau rata-rata return per periode adalah sebesar 0,2%. Nah, untuk rumus standar deviasinya kemudian 0,05788 dibagikan 14 periode. 0,057 didapat dari mana? Yaitu didapat dari return rata-rata 0,2% ini dipangkatkan 2, maka hasilnya 0,00578%. Nah, setelah itu hasilnya 0,020333. Jadi, return saham di atas selama 14 periode adalah 2,98% dengan standar deviasi sebesar 2,03%. Yang artinya return saham tersebut dapat lebih tinggi atau lebih rendah sekitar 2,03% dari return rata-ratanya. Jika itu lebih tinggi, maka resiko yang didapat juga lebih tinggi. Jika itu lebih rendah, maka resikonya juga lebih rendah. Sekian presentase dari tim kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Kalau bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan lewat grup atau lewat chat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.